Shalom Sobat Muda, welcome back to JRC, sebuah komunitas bagi jiwa kita yang restless agar mendapatkan rest di dalam Tuhan. Sobat Muda, pernahkah kalian mempunyai pikiran untuk melakukan sesuatu yang tidak benar? Walau kita tahu bahwa itu nggak berkenan di hadapan Allah. Atau kalian sering melakukan hal-hal yang tidak benar, secara sadar maupun tidak sadar. Well, Sobat Muda, Tuhan mengerti dan Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Bahkan Tuhan mengetahui isi pikiran dan isi hati kita jauh yang terdalam sekalipun. Dalam pastoral message kita hari ini, kita akan membahas tentang I am free. Kita akan belajar gimana sih memiliki hati dan sikap yang baik di hadapan Tuhan. Dan juga kita akan belajar gimana sih supaya hidup kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan pujian berikut ini untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan perenungan dari firman Tuhan. Selamat menyaksikan, selamat mendengarkan. Menjauhi rohmu
aku mendekat padamu. Shalom teman-teman sekalian, kita sekarang akan belajar firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan dari Roh Kudus, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami berterima kasih dan sungguh bersyukur buat cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas dan tidak pernah berkesudahan. Engkau memilih kami sejak masa muda, dan kami bersyukur sejak masa muda kami boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah semakin kami belajar firman-Mu, kami boleh semakin mengenal Engkau, bertumbuh di dalam Engkau. Dengan demikian kami boleh bertambah-tambah semakin mengasihi Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan tolonglah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Amsal 15 ayat ketiga berbunyi demikian. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Teman-teman sekalian, setiap orang di dalam dunia ini mempunyai yang namanya sisi gelap. Sisi gelap nama lainnya itu adalah dosa tersembunyi. Setiap orang bergumul dengan sisi gelap dan dengan dosa tersembunyinya. Sisi gelap merupakan sesuatu hal yang sangat berbahaya. Karena itu bisa menjatuhkan, bahkan bisa membuat seseorang gila dalam hal tertentu. Misalnya, gila kekuasaan atau jabatan, gila harta, gila dalam hal seksualitas dan lain-lain. Kita juga mempunyai sisi gelap. Dan kita manusia tidak lepas dari yang namanya sisi gelap. Bagaimana kita bisa dimenangkan, bagaimana kita bisa merdeka, kita bisa terbebas dari sisi gelap ini? Dengan pengakuan kita di hadapan Tuhan, dengan membuka diri kita, itu melegakan kita. Oleh karena itu, sore hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik daripada firman Tuhan. Sebuah pelegaan, sebuah pengampunan daripada Tuhan yang bisa menenangkan dan melegakan diri kita. Teman-teman, kita akan belajar dari Amsal ini. Kitab Amsal merupakan satu kitab yang menggunakan satu bahasa yang disebut dengan bahasa anthropomorphis. Bahasa anthropomorphis itu adalah sebuah bahasa yang dipakai di dalam Alkitab supaya firman Tuhan ini bisa dimengerti manusia dengan sederhana. Contohnya, teman-teman pernah membaca Alkitab yang mengatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang, kaki Tuhan melangkah, mata Tuhan melihat, telinga Tuhan mendengarkan doa-doa kita, dan lain-lain. Nah teman-teman, itu bukan berarti bahwa Allah kita sungguh-sungguh mempunyai telinga dan susunan organ seperti kita, tetapi itu artinya bahwa Tuhan itu digambarkan Dia itu dekat dan mengerti setiap diri kita. Sehingga bahasa anthropomorphis ini dipakai supaya kita ini bisa mengerti maksud daripada firman Tuhan, bahwa Allah itu mengerti setiap pergumulan kita dan Allah itu begitu dekat dengan kita. Di dalam Amsal 15 ayat yang ketiga ini menggunakan kata mata Tuhan ada di segala tempat. Itu juga menggunakan bahasa anthropomorphis yang menyatakan bahwa Tuhan tahu dengan jelas apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita rencanakan masa depan kita. Itu semuanya Tuhan tahu. Tuhan tahu jauh ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Itulah maksud daripada mata Tuhan ada di segala tempat. Segala hal tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala hal yang tersimpan jauh ke dalam hati kita yang paling dalam, itu semua terbuka dengan lebar di hadapan Tuhan kita. Jika kita melakukan yang baik, maka ketika kita tahu bahwa mata Tuhan itu mengawasi kita, mata Tuhan melihat kita, maka kita pasti akan bersyukur bahwa Tuhan itu selalu melihat kita, mengawasi kita, memelihara hidup kita, dan Tuhan dekat dengan kita. Asal kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Akan tetapi,
kalau kita melakukan hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita itu pasti akan benci, akan hidup di dalam ketidaktenangan, akan terus-menerus hidup di dalam sisi gelap kita dan melakukan dosa yang tersembunyi dan selalu hidup di dalam kepura-puraan. Dan kita tidak suka ketika kita tahu bahwa mata Tuhan melihat kita. Teman-teman tentunya tahu sebuah benda yang disebut dengan CCTV. Orang yang tidak jujur, orang yang suka melakukan sesuatu hal yang tidak benar, itu akan terganggu dengan CCTV. Dia akan selalu mencari cara bagaimana untuk menghindari dari area CCTV jika ingin melakukan kejahatan. Artinya dia mencari blank spot yang tidak terekam oleh CCTV karena takut ketahuan. Akan tetapi, kalau orang yang benar, dia melakukan segala sesuatu hal dengan jujur, ada CCTV atau tidak, dia tetap melakukan kebenaran dan dia tidak peduli CCTV itu ada apa tidak. Teman-teman ingatkah dengan kisah beberapa tokoh Alkitab? Salah satunya adalah Adam dan Hawa. Apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat? Ketika mereka sudah makan, mereka sadar mereka sudah jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan Allah datang ke Taman Eden, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Mereka takut menghadap Tuhan. Mereka takut bertemu dengan Tuhan. Mereka bersembunyi di hadapan Tuhan. Teman-teman juga tentu tahunya seorang yang bernama Yunus. Ketika Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi dengan harapan supaya tidak bisa dicari oleh Tuhan. Dia masuk ke dalam sebuah kapal dan mencari tempat yang paling dalam dan paling rendah, bagian paling bawah dari kapal tersebut dengan harapan supaya Tuhan tidak pernah menemukannya lagi. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Tuhan tetap menemukan dia, Tuhan tetap mencari dia. Karena memang tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita manusia berdosa, segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi dosa tersembunyi kita hari ini? Adakah sebuah ketidakjujuran, adakah sebuah ketidakbenaran yang sedang kita lakukan saat ini? Adakah dosa seksualitas yang sedang kita lakukan? Adakah satu dosa yang lain yang kita lakukan yang orang yang terdekat sekalipun tidak ada yang tahu? Dan kita lakukan ketika kita seorang diri. Dosa itu terus menyeret kita dan dosa itu tidak pernah memberikan kepuasan di dalam hidup kita. Sayangnya, zaman sekarang, jika seseorang itu ketahuan melakukan sebuah dosa yang disesali dan membuat dia itu marah, itu adalah kenapa saya bisa ketahuan? Kenapa dosa saya itu bisa terbongkar? Dan bahkan itu bisa benci dengan orang yang membongkar dosa tersebut. Saya ingin memberikan contoh, misalnya kalau kita copy projectnya orang lain, copy paper, copy skripsi gitu. Kemudian plagiatnya kita itu ketahuan sama dosen. Rata-rata yang kita benci, yang membuat kita marah ketika ketahuan itu adalah dosen yang membongkar ketidakjujuran kita. Kita sangat jarang sekali atau bahkan tidak pernah itu benci atau menyesali dosa yang sudah kita lakukan. Itulah dunia kita hari ini, teman-teman. Teman-teman, kadang juga kita seringkali berpikir kenapa kita itu tidak terlepas dari dosa gelap kita dan kita itu tidak berusaha keluar dari dosa tersembunyi kita dan kita terus-menerus hidup di dalam sisi gelap dan dosa tersembunyi kita. Karena kita berpikir ketika saya melakukan dosa tersembunyi, ketika tidak ada seorang pun yang tahu, kita berpikir hidup saya baik-baik saja, hidup saya lancar-lancar saja, toh tidak ada yang tahu. Bahkan hidup saya lebih baik ketika saya melakukan dosa tersembunyi tersebut. Teman-teman, saya ingin katakan kepada kita, pikiran seperti itu adalah pikiran yang sesat. Tuhan bukan tidak menghukum kita. Tuhan bukannya membiarkan kita terus-menerus hidup di dalam dosa tersembunyi. Tuhan bukan membiarkan kita untuk terus-menerus bersenang-senang di dalam dosa kita. Apalagi banyak orang berpikir orang jahat itu hidupnya panjang. Itu adalah pikiran yang sama sekali keliru. Oleh karena itu bukan artinya itu Tuhan tinggal diam dan Tuhan tidak menghukum kita.
Tapi artinya kita itu sedang menimbun murka Allah. Sampai pada akhirnya ketika Tuhan datang kembali kedua kalinya, seluruh murka Allah yang sudah kita timbun itu akan ditumpahkan atas hidup kita. Dan sudah tidak ada pengampunan, sudah tidak ada kesempatan lagi. Dan saat itu semuanya sudah berakhir dan murka Allah akan ditumpahkan ke atas kita. Teman-teman, apa yang kita lakukan Tuhan tahu. Apa yang tersembunyi jauh di dalam lubuk hati kita, Tuhan tahu. Tidak ada yang bisa bersembunyi di hadapan Dia, dan Tuhan tidak pernah tinggal diam di atas dosa-dosa kita. Tuhan ingin kita kembali kepada Dia, dan saat ini masih ada kesempatan. Tuhan masih membuka tangannya dengan lebar, dan Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan tahu bahwa di luar Dia itu tidak ada keselamatan dan kekekalan. Oleh karena itu Dia berjuang untuk menebus kita dan menjadikan kita anak-anak-Nya. Di dalam anugerah penebusan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu kita sebagai seorang anak muda yang masih saat ini hidup di dalam dosa tersembunyi, bukalah hatimu. Mintalah pengampunan daripada Tuhan. Tidak ada ketenangan dan kedamaian di dalam hidup kita ketika kita hidup dalam dosa. Hanya di dalam Kristus sajalah ada anugerah pengampunan, ada kedamaian, ada kekekalan yang Tuhan berikan kepada kita. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita membuka diri kita, anugerah pengampunan Tuhan itu melegakan, membebaskan dan memerdekakan kita. Dan saat kita hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, ketika kita tahu bahwa Tuhan mengawasi hidup kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan dekat dengan kita, kita tahu justru kita bersyukur bahwa Tuhan terus-menerus melihat jauh ke dalam lubuk hati kita. Karena mata Tuhan itu adalah mata yang meneduhkan, mata yang menenangkan hati kita, mata yang menyimpan anugerah dan kasih karunia yang tidak terbatas. Mata Tuhan penuh dengan kelembutan, mengawasi hidup kita, asalkan kita hidup di dalam kebenaran. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dan mari kita terus-menerus hidup di dalam kebenaran. Lepas dari sisi gelap kita, lepas dari dosa tersembunyi kita. Dan kita hidup di dalam pengawasan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Jalan hidup kita sebagai seorang muda terus-menerus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Mata Tuhan yang selalu mengawasi kami, mata Tuhan yang penuh dengan kasih yang selalu memelihara kami. Tuhan tahu apa yang kami lakukan, Tuhan tahu apa yang kami pikirkan. Tuhan dekat dengan kami. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengakui dosa-dosa kami. Dan kami membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami orang berdosa. Kami membutuhkan anugerah-Mu. Kami membutuhkan kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan, supaya kami tidak lagi hidup terus-menerus di dalam sisi gelap dan bermain-main dengan dosa tersembunyi kami. Tapi biarlah kami hidup, boleh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan orang lain bisa melihat Kristus itu sungguh-sungguh nyata dan hidup di dalam diri kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya ketika kami melakukan satu dosa tersembunyi, Roh Kudus-Mu boleh bekerja untuk menegur setiap diri kami. Mungkin saat ini Tuhan, apa yang kami lakukan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kami tahu Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan menopang dan menolong kami, untuk kami boleh hidup, sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu. Bapa, inilah diri kami berdoa menyerahkan masa muda kami, berdoa menyerahkan untuk masa depan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Segala perencanaan-perencanaan kami tahu bahwa mata Tuhan mengawasi setiap diri kami.
Dan biarlah kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu dengan lepas dari sisi gelap dan dosa tersembunyi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gimana Sobat Muda tentang firman yang barusan kita dengarkan dan kita saksikan? Semoga ini bisa mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Seperti yang tertulis pada Amsal 15 ayat 3, Tuhan mengetahui segala apa yang kita pikirkan, bahkan isi hati kita. Yuk kita sama-sama mau berkembang, berubah, dan mau untuk Tuhan pakai, agar berkenan di hadapannya. Oh ya Sobat Muda, kita juga punya persekutuan doa JRC dan kami mengundang Sobat Muda untuk dapat ikut hadir di dalamnya setiap Jumat pertama dan juga Jumat ketiga pukul 19.30. Diingat baik-baik ya. Terima kasih untuk Zion Teens, KPR Agape, dan juga GKT 1 yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan pastoral message kita kali ini. Oke, terima kasih Sobat Muda yang sudah menonton pastoral message kita kali ini. Jangan lupa ya untuk follow akun sosial media kita. Dan kalau kalian ada kritik dan saran, kita sangat menerima. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah. Tuhan memberkati.